Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ustadz dan semua teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ingin melakukan proyek untuk tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Agama. Untuk materi yang kami akan sampaikan yaitu berjudul Kenakalan Remaja. Kalian bisa lihat di sini untuk PPT-nya. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh tantangan, terutama bagi para remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, masa transisi yang penuh gejolak, semangat, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, jika tidak diarahkan dengan baik, masa ini bisa menjadi pintu masuk berbagai bentuk kenakalan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, izinkan kami hari ini untuk membahas kenakalan remaja. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata, merenung, dan bersama-sama mencari solusi agar kita, para remaja, tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih kenakalan remaja? Kenakalan remaja secara umum adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma sosial, hukum, atau agama, sehingga dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Tindakan antisosial, perilaku ini dapat berupa pelanggaran hukum, tindakan antisosial, atau perilaku penyimpangan lainnya. Remaja dalam hal ini biasanya berusia antara 12 sampai 18 tahun, yaitu masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Di masa ini, mereka itu lagi mencari jati diri, tapi kadang caranya itu salah arah. Untuk contoh kenakalan remaja, yang pertama itu biasa ada tawuran ya, bullying, judi, mabuk, dan masih banyak lagi. Adapun juga penyebab kenakalan dari remaja ini ya. Kenakalan remaja Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri remaja itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu biasanya kurang perhatian dari orang tua. Itu banyak sekali biasanya ya. Remaja yang merasa diabaikan cenderung mencari perhatian di luar rumah. Adapun juga keharmonisan keluarga itu terganggu. Konflik dalam rumah tangga bisa membuat remaja merasa tidak nyaman di rumah. Yang terakhir mungkin ada pola asuh yang salah. Terlalu keras atau terlalu memanjakan bisa memicu perilaku menyimpang. Yang kedua itu ada faktor lingkungan sosial. Itu biasa ada pengaruh dari teman sebaya ya. Teman yang suka melakukan tindakan negatif bisa menularkan kebiasaan yang buruk. Dan yang selanjutnya ada lingkungan yang tidak kondusif. Tinggal di lingkungan yang rawan kriminalitas atau narkoba bisa mempengaruhi perilaku remaja itu sendiri. Yang ketiga ada faktor sekolah. Ini biasanya banyak juga nih faktor sekolah nih. Ada tekanan akademik, tuntutan nilai tinggi atau persaingan bisa membuat remaja menjadi stres. Dan juga ada bullying. Pasti semua orang mungkin pernah ngerasain dibully atau bisa jadi orang tersebut bisa ikut bullying juga. Itu bisa korban perundung bisa mengalami gangguan mental dan membalas dengan perilaku menyimpang. Yang keempat ada faktor individu. Ini faktor individu itu faktor dari diri sendiri, yaitu biasa krisis identitas. Remaja masih mencari jati diri dan mulai terpengaruh. Banyak sekali ya biasanya. Adapun juga kurang kontrol diri. Ini tuh tidak mampu mengendalikan emosi dan impulsa. Yang terakhir ada kebutuhan akan pengakuan. Biasanya ini bisa disebut dengan kehausan akan perhatian lah ya. Ingin terlihat seperti keren atau mendapatkan perhatian bisa mendorong perilaku negatif. Dan terakhir itu ada media dan teknologi. Nah ini nih biasanya sering banget ya.
Adapun konten negatif dari media sosial atau internet, akses kekerasan, pornografi, atau gaya hidup bebas bisa mempengaruhi remaja. Kurangnya filter dari orang tua, kurang perhatian dari orang tua, tidak adanya pengawasan terhadap apa yang dikonsumsi anak di media. Adapun dampak kenakalan remaja, pertama dampak bagi diri sendiri, masalah akademik, nilai menurun, sering bolos hingga putus sekolah. Kedua, ada kesehatan fisik dan mental terganggu, misalnya karena penyalahgunaan narkoba, seks bebas, atau stres berkepanjangan. Ketiga itu ada terlibat kriminalitas, dia bisa sampai ke ranah hukum, bahkan masuk lembaga permasyarakatan. Yang terakhir ada hilangnya masa depan, kesempatan untuk kuliah atau bekerja jadi lebih sulit karena rekam jejak yang buruk. Selanjutnya, kenakalan remaja tidak hanya berdampak bagi diri remaja itu sendiri, tapi juga berdampak bagi keluarganya. Satu, apa yang berdampak bagi keluarganya? Satu, menurunnya keharmonisan keluarga. Orang tua bisa menyalahkan atau merasa gagal mendidik anaknya. Yang kedua, tekanan emosional dan psikologis, rasa malu, kecewa, atau stres karena perilaku anaknya. Yang ketiga, ada beban ekonomi, harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan, misalnya hukum atau rehabilitasi. Selanjutnya, selain dampak bagi keluarganya, kenakalan remaja juga berdampak bagi lingkungan atau masyarakat sekitar. Satu, meningkatnya angka kriminalitas seperti pencurian, tawuran, narkoba, dan lainnya. Yang kedua, ketidaknyamanan sosial, warga merasa tidak aman atau terganggu. Yang ketiga, citra generasi muda tercoreng, anak-anak remaja lainnya bisa ikut dicap negatif karena ulah segelintir remaja. Selanjutnya, ada pandangan Islam mengenai kenakalan remaja. Berdasarkan ayat Al-Quran, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas samaa wal basara wa ifada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dasar dari surat tersebut, maksud dan kaitannya dengan kenakalan remaja. Satu, larangan mengikuti tanpa ilmu. Kalimat janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya adalah perintah untuk tidak ikut-ikutan. Banyak kenakalan remaja terjadi karena pengaruh teman sebaya atau ingin terlihat keren tanpa memahami baik buruknya perbuatan tersebut. Contohnya, ikut tawuran hanya karena solidaritas buta atau menyebarkan berita bohong atau hoaks tanpa verifikasi. Selanjutnya, arti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya adalah perintah untuk tidak ikut-ikutan. Banyak kenakalan remaja terjadi karena pengaruh teman sebaya atau ingin terlihat keren tanpa memahami baik buruknya perbuatan tersebut. Contohnya, ikut tawuran hanya karena solidaritas buta atau menyebarkan berita bohong atau hoaks tanpa verifikasi. Selanjutnya, ada pertanggungjawaban panca indera dan hati. Ayat ini menegaskan bahwa pendengaran apa yang kita dengar, penglihatan apa yang kita lihat di media sosial atau dunia nyata, dan hati apa yang kita rasakan akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini mengajarkan remaja untuk menjadi individu yang kritis, bertanggung jawab atas informasi yang dikonsumsi, dan memiliki kendali diri yang kuat agar tidak mudah terseret arus negatif. Ayat selanjutnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bismillah, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Penjelasan surat Al-Isra ayat 32, maksud dan kalimat kaitannya dengan kenakalan remaja. Ayat ini sangat tegas dan relevan dengan salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling umum, yaitu pergaulan bebas
Larangan mendekati Allah tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi bahkan melarang segala sesuatu yang mendekatinya. Ia mencakup pacaran tanpa batas, berduaan di tempat sepi, melihat konten pornografi, atau berinteraksi yang mengarah pada syahwat. Kata jangan mendekati adalah tindakan pencegahan paling awal. Jalan yang buruk, sa'ah sabila, perilaku yang mendekati zina akan membuka pintu bagi keburukan-keburukan lainnya, dimulai dari kebohongan kepada orang tua, bolos sekolah, hingga dampak jangka panjang seperti kehamilan di luar nikah dan rusaknya masa depan. Hadis Nabi Muhammad SAW, la tuzulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yusala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Yang artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di mana usahanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abi Barza Al-Aslami. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Penjelasan hadis riwayat Tirmizi tentang umur, pertanyaan umurnya di manakah ia habiskan, langsung menegakkan para remaja. Masa remaja adalah masa yang penuh energi dan waktu luang. Hadis ini mengingatkan apakah masa muda itu dihabiskan untuk hal-hal sia-sia seperti tawuran, mabuk, dan berjudi, atau digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti belajar dan beribadah. Tentang ilmu, perintahnya ilmu di manakah ia amalkan, menyentuh aspek pendidikan. Remaja yang bolos sekolah atau tidak serius belajar berarti menyia-nyiakan ilmu yang seharusnya mereka raih dan amalkan. Tentang tubuh, pertanyaan mengenai tubuhnya, di manakah usahanya, berkaitan langsung dengan kesehatan fisik. Kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba, merokok, atau tawuran adalah bentuk perusakan terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Solusi menurut Islam: 1. Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai Islam sejak kecil agar anak terbentuk karakternya secara Islam alami. Menanamkan takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak remaja untuk rutin sholat, baca Al-Quran, ikut kajian, dan merenungi ayat-ayat tentang pahala dan azab. Lingkungan dan pergaulan yang baik. Yang ketiga, arahkan mereka untuk berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha agar mereka terdorong ikut dalam kebaikan. Keempat, lingkungan dan pergaulan yang baik. Arahkan mereka untuk berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah agar mereka terdorong ikut dalam kebaikan. 4. Peran keluarga yang aktif. Bangun komunikasi yang sehat antara anak dan orang tua, bukan dengan kekerasan atau ancaman. Keenam, kegiatan positif dan pembinaan remaja. Libatkan mereka dalam kegiatan produktif, misalnya kajian remaja, olahraga, seni, islami, komunitas dakwah, dan sebagainya. Ketujuh, bimbingan dan konseling islami. Adakan bimbingan oleh ustadz atau ustazah atau konselor Islam yang bisa jadi teladan dan tempat curhat. Oke, jadi dari presentasi hari ini kita mendapatkan kesimpulan kalau kenakalan remaja adalah bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak usia remaja, biasanya sebagai bentuk pencarian diri, pelampiasan emosi, atau akibat kurangnya bimbingan dan perhatian. Dalam Islam, kenakalan ini dipandang sebagai tentangan atau tantangan yang bisa diatasi dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, pendidikan agama yang kuat, dan lingkungan yang baik.
Solusi terhadap kenakalan remaja tidak bisa hanya mengandalkan hukuman, melainkan harus dilakukan secara penyeluruhan atau menyeluruh, meliputi peran orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Islam mengajarkan bahwa setiap anak adalah amanah, dan pembinaan akhlak serta iman adalah kunci utama dalam mencegah penyimpangan. Dengan pendekatan yang tepat, didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti takwa, kasih sayang, dan nasihat yang lembut, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang solih dan bermanfaat bagi masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.